dia tiba-tiba menyelundup ya di tiang gawang belakang. Di pertandingan melawan Manchester United, yang kita lihat itu bukan Arsenal yang kita tahu ya. Arwahnya Arsenal itu seperti sudah terbang kemana melawan Manchester United. Tapi kelihatannya arwahnya itu memutuskan untuk kembali lagi ke badannya Arsenal ketika melawan Barcelona. Sepertinya sebelum pertandingan ini Arteta sudah bilang, ya, sudah melakukan sebuah motivasi di TikTok-nya. Mungkin Arteta itu bilang, ini memang cuma pramusim aja, tapi ini juga kesempatan emas buat kalian untuk menunjukkan kalau kalian itu sudah siap memakai jersey Arsenal, sudah siap masuk ke starting 11 Arsenal. Dan ini sudah langsung kelihatan ya hasilnya ya. Mereka bikin Barcelona itu kelihatan seperti anak kecil. Mereka mendominasi pertandingan dari menit pertama. Operan-operannya sudah semakin tajam dari melawan Manchester United. Dan gaya bermain Arsenal ya, yang kita tahu ya, Arsenal tuh mainnya itu bagus ketika mereka itu melakukan pass and move. Ada pergerakan dan langsung ngoper. Dan ketika gue lihat Ben White ini sudah melakukan overlap dan juga melakukan pergerakan ke channel di sayap kanan, ini gue tahu bahwa Arsenal ini sudah bermain dengan serius. Jadi ini 5 hal yang bisa kita petik tentang Arsenal melawan Barcelona. Coba kita lihat satu perbedaan antara pertandingan melawan Manchester United dan pertandingan melawan Barcelona. Apa itu perbedaannya? Di Manchester United, Arsenal itu menggunakan Declan Rice sebagai jangkar. Melawan Barcelona, mereka menggunakan Partey. Cukup itu aja perbedaannya. Declan Rice pemain yang sangat bagus, tapi dia butuh waktu untuk nyetel di tim baru. Sedangkan Partey itu adalah pemain senior, yang dalam 2-3 tahun terakhir ini sudah membuktikan bahwa dia adalah pemain kuncinya Arsenal di lini jangkar Arsenal. Terlebih lagi musim lalu. Mungkin memang benar, di akhir musim lalu itu Thomas Partey mengalami penurunan. Dan akhirnya banyak penggemar Arsenal itu bilang, ya, kegagalan Arsenal itu karena kesalahannya Thomas Partey. Karena dia mengalami penurunan, Arsenal pun juga jadi ngedrop. Begitu. Memang betul, dia itu beberapa kali sudah melakukan beberapa kesalahan di belakang. Tapi kita juga jangan lupa, sebelum momen-momen itu terjadi, di awal-awal musim, Thomas Partey itu masih menjadi pemain kuncinya Arsenal. Kenapa Arsenal itu sudah bisa menantang Manchester City? Yaitu karena kontribusinya Thomas Partey di awal musim. Mungkin itu kenapa ya Thomas Partey itu agak sedikit terlupakan sekarang ya. Yaitu karena mengalami penurunan di akhir musim lalu. Dan akhirnya orang-orang pada mulai berkata, kayaknya nih Thomas Partey umurnya udah 30, kelihatannya sudah mulai menurun, sudah siap dijual ke Juventus ataupun ke Arab Saudi. Dan terlebih lagi, Arsenal sudah beli mainan baru di Declan Rice. Jadi kelihatannya kehilangan Thomas Partey ini seperti hal yang biasa-biasa aja ya, yang gampang ditelan begitu. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan Barcelona ya, Thomas Partey itu sudah membuktikan lagi, menunjukkan kalau dia itu adalah pemain penting Arsenal. Dia arwahnya Arsenal. Umurnya boleh 30. Tapi gaya bermain dia itu masih seperti Declan Rice. Okay? Dia bisa melakukan patroli, melakukan tackle, intersepsi, staminanya masih oke. Dan juga dia bukan hanya sekedar pemain jangkar aja, tapi dia juga bisa melakukan umpan-umpan progresif ke depan. Nggak kalah bagus dengan Declan Rice. Thomas Partey di masa primanya, dia juga bisa melakukan umpan-umpan lambung seperti ini. Dia bisa mengontrol tempo permainan. Tapi ya gitu, ya. Semua manusia itu tertarik dengan sesuatu hal yang baru ya. Ketika barang lama itu sudah mulai memudar, dan ketika mereka sudah mulai lihat barang-barang baru, fokusnya itu langsung berbeda. Mainan barunya itu memang benar, Declan Rice. Tapi jangan lupa sama pemain lama kamu. Malah gue bilang ya, nggak cuma Declan Rice ya, mainan barunya itu juga ada Kai Havertz. Ada yang bilang
formasi terbaiknya Arsenal itu adalah Odegaard, Declan Rice, dan Kai Havertz. Di pertandingan melawan Manchester United ini, kombinasi antara 3 pemain ini masih belum ada pengertian, begitu ya, satu sama lain. Kalau gue bilang ya, kita itu nggak bisa melupakan Thomas Partey. Dia masih tetap arwahnya Arsenal. Boleh Declan Rice masuk ke Arsenal, tapi jangan lupa, jangan menambahkan sesuatu yang bagus, tapi juga membuang sesuatu yang masih belum rusak. Jadi gue bisa bilang, midfield terbaik Arsenal itu, kalau Arsenal ingin mencari stabilitas di lini tengah ya, Odegaard, Declan Rice, dan Thomas Partey. Kai Havertz itu ya pemain besar Arsenal ya, yang datang dengan tekanan yang sangat besar. Mungkin paling besar di antara semua pembelian Arsenal dalam 1-2 musim terakhir ini. Di Chelsea itu juga sudah kelihatan alasannya kenapa dia gagal performa di sana. Itu karena harganya 75 juta. Nggak semua orang bisa hidup dengan tekanan tinggi seperti ini. Dan Arsenal ini nggak begitu membantu ya, di segi dimana mereka itu membeli Havertz yang sudah dicap sebagai pemain gagal di Chelsea dengan harga yang nggak kalah tingginya, 65 juta. Tapi mungkin sekarang Arsenal sudah mulai merasa lega ya. Havertz sudah mencetak 2 gol di pramusim kali ini, dan sudah mulai terlihat versi terbaiknya Kai Havertz di golnya melawan Barcelona. Dia muncul di tempat yang tepat, di momen yang tepat. Oke, dia tiba-tiba menyelundup ya di tiang gawang belakang. Ini gaya Kai Havertz ya. Kalau kita lihat Kai Havertz itu tipe personality-nya itu ya, dia bisa menghilang dalam 80 menit, tapi di menit ke-90, di mana dia sangat dibutuhkan, dia akan tampil. Itu sama juga dengan kasusnya ya di laga Champions League Final ya, tahun 2021 melawan Man City. Dia menjadi pahlawan Chelsea saat itu. Tapi sebelumnya, sepanjang musim, dia sudah dicap sebagai pemain yang gagal. Jadi kualitas Kai Havertz ya untuk mencari timing yang tepat untuk masuk pergerakan ke kotak penalti ini ya, ini sangat penting buat Arsenal. Dan tentunya ini sudah mulai memudar ya di Chelsea ya. Kualitas seperti ini itu sebetulnya kualitasnya dia itu dibayar Leverkusen. Itulah Kai Havertz yang terbaik, bukan di Chelsea, di mana dia itu punggungnya itu menghadapi ke gawang. Itu bukan gaya bermainnya Havertz. Bukayo Saka kemarin itu gagal mencetak gol dari penalti. Ada 2 sisi dari ceritanya Bukayo Saka melawan Barcelona kemarin itu. Satu sisi dia mencetak 1 gol yang sangat bagus ya. Setelah Ronald Araujo melakukan kesalahan di belakang, Saka langsung menyerobot, dapat bola langsung ngechip Ter Stegen. Sebuah gol yang sangat bagus, sangat luar biasa, sangat klinis di depan gawang. Itu nggak bisa diragukan lagi. Tapi ketika Arsenal ya mendapatkan sebuah penalti, dia yang ambil, dan dia meleset ke arah kanan. Kita tahu musim lalu dia juga sudah gagal mengambil penalti melawan West Ham. Arahnya saat itu ke kiri. Jadi dia ke kiri sudah gagal, ke kanan sekarang sudah gagal juga, sudah meleset begitu. Dan kemarin itu melawan West Ham itu adalah momen yang sangat penting ya, di mana Arsenal itu lagi saling kejar-kejaran ya sama Manchester City. Di momen saat itu Bukayo Saka gagal tampil. Dan ini bukan hal yang baru lagi. Di final Euro 2020 melawan Italia, Bukayo Saka, penendang kelimanya Inggris, pun juga meleset. Tendangannya ditepis lebih tepatnya oleh Donnarumma. Saka ini sudah ada rekor gagal mencetak penalti. Dan ini rekor yang pasti terngiang-ngiang di kepalanya Saka ketika dia mengambil penalti berikutnya. Dan ini pastinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Arsenal. Apalagi kalau Arsenal berada di posisi yang tertekan.
apakah Saka itu bisa menendang dengan baik dengan tekanan seperti itu? Sungguh diragukan. Jadi sekarang ini Arsenal harus mulai mencari kandidat baru ya. Ada banyak kandidat baru. Ada Gabriel Martinelli, ada Kai Havertz yang menjadi salah satu penendang utama ya dari titik putih penalti buat Chelsea tahun kemarin. Dan juga ada Martin Odegaard, Gabriel Jesus. Arsenal nggak kekurangan pilihan. Leandro Trossard pun juga sangat mengejutkan ya di posisi false nine, menggantikan Gabriel Jesus di posisi sana. Dan dia berhasil mencetak 2 gol ya. 2 gol yang sangat klinis. Bermain tanpa beban sama sekali. Jadi gue mau ceritain sedikit tentang Gabriel Jesus ya sebagai striker utama Arsenalnya. Di Manchester City, dia itu ada cerita, ada sejarah. Dia gagal mengambil posisi striker utama Manchester City. Dia susah bersaing dengan Sergio Aguero. Itu maklum. Dia adalah seorang pemain legendaris. Maklum menjadi pemain kedua. Tapi ketika dia dilengsarkan, ada satu momen Pep Guardiola itu malah memainkan Zinchenko di posisi striker, bukannya Jesus. Walaupun dia nggak mengalami cedera atau nggak ada suspensi. Tapi tetap Zinchenko. Ini sudah melukai hatinya Jesus. Menurut gue ini adalah titik ya, di mana Jesus itu sudah memberikan tekanan ke dirinya sendiri. Kalau dia itu ingin membuktikan bahwa dia itu adalah striker yang tajam. Jadi, ketika dia datang ke Arsenal, sepertinya dia itu seperti membawa misi, pembuktian diri. Dan ini bukan sesuatu hal yang bagus. Karena seringkali, gue lihat ya, gue percaya, kalau semua pemain itu harus bermain dengan senyum. Ya. Pastinya Kapten Tsubasa bakal setuju. Ronaldinho itu juga salah satu contoh terbaik ya. Dan Jesus itu agak sedikit berbeda di sini. Dia itu seperti membawa tekanan terlalu besar ke dirinya sendiri ya. Dimana ketika dia itu meleset atau tendangannya itu ditepis atau ada chance kesempatan emas yang dia buang, dia itu gampang frustrasi. Mukanya itu seperti udah nggak ada hari esok begitu. Dan ini pastinya sangat berbeda dengan Leandro Trossard ya. Trossard itu, dia bermain false nine, tapi tanpa beban. Dia nggak pernah melihat dirinya sendiri itu sebagai striker. Jadi dia bermain tanpa beban. Ketika dia meleset, ya udah, gampang, masih ada kesempatan berikutnya. Tapi kalau Jesus, setiap kali dia meleset, dia itu merasa seperti udah nggak ada kesempatan berikutnya. Arsenal kali ini tampil dengan sangat baik. Tapi masih ada titik-titik ya yang harus dipoles lagi oleh Arsenal kalau mereka ingin menantang Manchester City di musim depan. Ada beberapa kesalahan ya di sisi Arsenal kali ini melawan Manchester United. 2 kesalahan di belakang yang akhirnya berujung ke menjadi 2 golnya Manchester United. Dan itu menyebabkan kekalahan Arsenal. Dan di pertandingan melawan Barcelona ini ya, walaupun mereka berhasil mencetak 5 gol, mereka juga ada kelemahan di sisi belakang. Mereka juga kebobolan 3 gol. Ya. Memang bagus ya, untuk sebuah tontonan ini sangat menarik. Tapi dari sisi Arsenal, mereka harus lebih keras lagi ya, untuk memotong, untuk membuang semua kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Ada 2 sisi. Di sisi pertama, golnya Rafinha dari tendangan bebas. Ya. Itu ada pantulan ya, yang dibelokkan dari pagar Arsenal. Ini memang mungkin ada unsur ketidakberuntungan ya. Tapi ini sesuatu yang seharusnya bisa dihindari oleh Arsenal. Mungkin Ramsdale harus lebih cepat lagi untuk bereaksi. Dan juga ada kegagalan penaltinya Bukayo Saka. Jadi inilah 2 momen di mana Arsenal itu harus mengintrospeksi diri. Melihat ini adalah kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Kalau mereka ingin menantang Manchester City ya, yang sudah kita ketahui, mereka itu adalah mesin yang sangat efisiensi.
dari semua posisi, dari belakang sampai depan. Kalau Arsenal ingin menghadapi Manchester City tahun depan, mereka juga harus mencapai level efisiensi yang sama. Dan mereka harus mulai dengan kesalahan-kesalahan mereka. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian setuju dengan analisa gue tentang Arsenal? Mungkin ada beberapa yang kalian kurang setujui, kalian juga bisa kasih tahu di bawah. Pastinya ini juga akan membuka pikiran. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Langsung subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa kasih like. Pastinya ini akan sangat-sangat membantu. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.